Bertemu lagi dengan saya dalam kursus Membina Hubungan yang Baik dengan Makanan dalam modul yang berjudul Mental Diet versus Makan Sadar. Sebagai manusia modern, seringkali kita terjebak dalam ketergesa-gesaan. Segala sesuatu seolah harus dilakukan dengan cepat. Bahkan ada sebuah pendapat yang mengatakan bahwa yang cepat akan mengalahkan yang lambat. Pendapat tersebut tidak sepenuhnya benar atau tidak sepenuhnya salah, selama ditempatkan pada konteks yang tepat. Kecepatan tentu tidak tepat jika diterapkan untuk aktivitas makan. Makan yang tergesa-gesa dan terlalu cepat membuat kita seringnya tidak menyadari apa dan seberapa banyak yang sudah kita makan. Selain tergesa-gesa, cepat ini juga mendorong kita untuk multitasking saat makan. Karena hanya makan, aktivitas ini kemudian dilakukan bersamaan dengan aktivitas yang lain. Sembari menonton televisi, sembari meeting, bahkan sembari bekerja. Lagi-lagi ini membuat kita tidak menyadari apa dan seberapa banyak yang telah kita makan. Sehingga berlatih makan sadar adalah salah satu strategi yang bijak untuk membangun kembali hubungan kita dengan makanan. Makan sadar adalah bentuk perilaku makan yang menekankan pada kesadaran saat memilih dan memasukkan makanan ataupun minuman ke dalam tubuh dengan dasar rasa lapar untuk memulai makan dan rasa kenyang untuk berhenti makan, yang semua datangnya dari sinyal fisiologis tubuh. Bagaimana dengan diet? Silahkan dibayangkan, ada ribuan, mungkin puluhan ribu jenis diet di dunia ini, dan kalau memang itu benar-benar efektif, harusnya sepertiga penduduk bumi ini tidak mengalami obesitas. Sehingga pertanyaannya adalah, apakah kita harus terus-terusan menahan diri? Karena berdiet yang saya maksud barusan adalah kita menahan diri untuk tidak mengasup ini dan itu karena alasan tidak mau mengalami perubahan berat badan. Makna diet sendiri sebenarnya adalah mengatur makanan dan tentu saja ini sebenarnya baik. Tapi diet kini mengalami peorasi atau pergeseran makna, yakni menjadi sebuah usaha ketika kita ingin menjaga berat badan atau mengurangi berat badan. Nah, makan sadar adalah salah satu alternatif yang kita bisa pilih untuk menjalin hubungan yang lebih sehat dengan makanan, alih-alih berdiet. Oleh karena itu, mari kita kenali apa sih bedanya antara mental diet dengan makan sadar. Yang pertama, kita akan fokus dengan aktivitas makan dan pilihan atas makanan. Mental diet akan selalu berpikir, apakah saya boleh mengkonsumsi ini atau tidak boleh. Sementara untuk orang yang makan sadar, pertanyaannya akan lebih ke apakah saya lapar? Apakah ini benar-benar saya inginkan? Berikutnya, orang yang bermental diet akan merasa bersalah jika makan berat. Tapi dengan makan sadar, kita akan lebih fokus pada pertanyaan, apakah ini mengenyangkan? Apakah ini membuat puas? Berikutnya, bagi mental diet, memberikan label bahwa hari itu dia sudah makan bagus atau makan jelek adalah sebuah kebiasaan. Tapi kalau kita sudah menerapkan makan sadar, biasanya akan lebih fokus tadi enak nggak iya makanannya.
Selain itu, cara memandang makanannya juga berbeda. Orang yang bermental diet, makanan itu dianggap sebagai musuh. Sementara orang yang sudah menerapkan makan sadar, apapun berhak dimakan, selama aku memang mau. Jadi hubungannya jauh lebih baik dengan makanan. Hal yang kedua bisa kita lihat dari bagaimana caranya memandang exercise atau olahraga atau latihan fisik. Bagi orang dengan mental diet, olahraga itu akan lebih fokus terhadap berapa banyak kalori yang sudah dibakar. Apalagi kemudian dihubungkan dengan apa yang tadi dimakan. Jadi sebanyak itu pula olahraga harus dilakukan. Sementara bagi orang yang sudah menerapkan makan sadar, olahraga dianggap lebih sebagai hadiah untuk tubuh, sebagai bentuk self-love. Sehingga segala aktivitas yang dilakukan akan sangat dinikmati. Berikutnya, orang dengan mental diet akan merasa bersalah ketika melewatkan waktu olahraga. Berbeda dengan orang dengan mental makan sadar. Karena sangat menikmati sesi latihan, maka sesi latihan itu dianggap sebagai sesuatu yang justru memberikan energi dan juga dapat melepaskan stres. Lalu berikutnya nih, mental diet akan selalu melihat dan menghubungkannya dengan seberapa kilo yang sudah saya kurangi melalui olahraga ini. Sementara bagi orang dengan makan sadar, walaupun mungkin ada juga concern untuk masalah berat badan, tapi hal itu bukan yang utama, sehingga tidak menjadi fokus dan masalah. Berikutnya, dari cara melihat progres. Ketika kita masih memiliki mental diet, selalu akan terpikir tentang pendapat orang. Misalnya bagaimana ya kira-kira pendapat orang tentang penampilan saya saat ini setelah olahraga misalnya, setelah mengurangi makan misalnya. Dan juga merasa seperti memiliki tekad yang kuat gitu ya. Berbeda dengan orang dengan yang sudah menerapkan makan sadar, yakni apakah saya sudah benar-benar mulai menyadari sinyal-sinyal dalam diri kita sehingga bisa mempercayakan sepenuhnya hal-hal yang berhubungan dengan makan, dengan istirahat, dengan olahraga pada diri. Dan juga akan terus melakukan peningkatan kepercayaan terhadap diri dan juga dengan makanan. Demikian teman-teman akhir dari modul ini, semoga bermanfaat.